warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode ilmiah tentang pembasian nasi. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Mega Laulia. Dengan saya Uli Agisti. Dengan saya Susan Sandika. Dengan saya Mustari Rope Insan. Dengan saya Sarah Pujiah. Pada umumnya, proses berubahnya nasi menjadi basi termasuk ke dalam contoh perubahan kimia karena telah terbentuk zat kimia baru yang dibuktikan oleh munculnya aroma menyengat. Terjadinya perubahan kimia pada nasi disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang memicu terjadinya proses pembusukan. Mikroorganisme pembusuk ini akan mengeluarkan enzim-enzim yang akan menguraikan struktur kimia karbohidrat nasi menjadi zat lain. Kehadiran zat-zat lain itu bisa diketahui dari berubahnya tekstur nasi menjadi berair atau berlendir yang disertai dengan aroma tidak sedap. Kesimpulan, jadi proses berubahnya nasi menjadi basi termasuk ke dalam contoh perubahan kimia karena telah terbentuk zat kimia baru yang dibuktikan oleh munculnya aroma menyengat. Berikut adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah nasi yang dibiarkan di ruangan terbuka dan ditutup rapat akan cepat basi? Yang kedua, mengapa nasi dapat cepat basi bila dibiarkan di ruangan terbuka? Dan yang ketiga, yang didiamkan di dalam kulkas apakah akan basi juga? Observasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembasian pada nasi. Hal ini diakibatkan oleh bakteri pengurai yang melakukan aktivitasnya, akan tetapi nasi atau bahan organik lain tidak akan membusuk atau basi bila terbebas dari bakteri pengurai, dan tidak ada hal yang menyebabkan penurunan kadar airnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nasi menjadi basi, yaitu waktu, suhu, air, serta pH, yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Solusinya adalah 1. Dinginkan nasi dengan cepat. Nasi yang baru matang akan terasa sangat basah atau lembab. Kondisi ini menjadi tempat yang baik bagi bakteri untuk tumbuh. Karena itu, usahakan mendinginkan nasi dengan cepat atau masukkan dalam kulkas. Hindari mendiamkan nasi pada suhu ruangan selama lebih dari 2 jam. Kedua, simpan dalam tempat kedap udara setelah nasi dingin. Letakkan dulu dalam tempat yang kedap udara atau menggunakan kantong plastik ziplock. Baru simpan dalam kulkas. Kalau menggunakan ziplock, pastikan dulu semua udara yang ada di dalamnya telah keluar sebelum kamu masukkan ke dalam kulkas. USDA merekomendasikan masa simpan nasi sisa sebagai berikut. Nasi dalam lemari es 3-4 hari, nasi dalam freezer 3-4 bulan. Simpan nasi dalam kulkas dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius, lebih dari 4 derajat Celcius menurut USDA adalah suhu yang disukai bakteri untuk tumbuh. Hipotesis 1. Nasi yang disimpan di dalam kulkas tidak akan basi. 2. Nasi yang dibiarkan di ruangan terbuka akan lambat basinya. 3. Nasi yang dibiarkan di ruangan terbuka dan ditutup rapat akan membuat nasi menjadi cepat basi. Pertama-tama, ambillah nasi secukupnya dari magicom, kemudian letakkan pada piring atau mangkok yang telah disediakan. Kemudian, letakkan nasi di ruangan terbuka dan simpanlah di dalam kulkas untuk melihat perbandingannya. Tunggulah hingga beberapa hari. Kesimpulannya, jadi nasi yang disimpan di ruangan terbuka dan ditutup rapat lebih cepat basi. Sedangkan nasi yang didiamkan di ruangan terbuka dan tidak ditutup rapat menjadi basi akan tetapi lambat. Sedangkan nasi yang didiamkan di dalam kulkas tidak cepat basi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.